Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Tuan Guru Haji Husni Ismail dan juga para asatidz yang hadir pada sore hari ini untuk berbuka puasa di Kuba ya, di Pamulang. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman Islam, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita khaturkan kepada uswah kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dan keluarga besar kita tetap menjadi pengikut setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan kelak akan mendapatkan sawatul uzmah di yaumul qiyamah nanti. Nah, saya ingin memanfaatkan waktu yang tidak lama ini. Ada satu hadis pendek dari baginda Rasulullah SAW yang berbunyi at-takhalluq bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu sekalian sebagaimana layaknya Allah berakhlak. Ya. Hadis ini saya kira penting untuk kita coba elaborasi dalam pelaksanaan ibadah puasa kita yang tinggal beberapa hari lagi ini. Ya. Nah, dalam hadis itu baginda SAW mengatakan kepada kita sekalian sebagai umatnya bahwa begitu pentingnya kita mensifati sifat Allah itu. Ya. Di dalam puasa minimal ada dua hal pokok terkait dengan berakhlak kepada Allah itu. Nah, ada sifat utama di dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan. Yang pertama adalah sifat di mana Allah mengajari kita lewat ibadah puasa, yaitu tidak makan dan tidak minum. Dan itu sifat Allah. Nah, dalam puasa ini kita berusaha untuk mengikuti sifat Allah yang tidak makan dan tidak minum. Dan ini poin penting kenapa kita dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari tidak dibolehkan untuk makan. Itu yang pertama. Sifat yang pokok yang perlu kita tauladani dari Allah lewat ibadah puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, sifat pokok dari Allah adalah Allah itu tidak punya teman wanita. Artinya Allah tidak punya istri. Maka oleh karenanya Allah tidak punya anak dan tidak pula diperanakan. Itulah saya kira makna penting dari ayat lam yalid wa lam yulad yang sering kita baca. Bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Itu dua hal pokok. Tapi lewat puasa kita juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaknai bahwa kita ini adalah sebagai khalifatullah fil ardh. Ya. Wakil Allah di atas muka bumi ini. Ya. Lalu Allah berikan potensi yang luar biasa kepada kita sebagai hambanya, ya, wakilnya di atas muka bumi ini. Ya, diberikan, tidak hanya diberikan nafsu, tidak hanya diberikan hati, tapi juga diberikan akal pikiran agar kita bisa mampu menjadi wakilnya di atas muka bumi ini. Ya.
Hal lain yang saya kira tidak kalah penting yang Allah berikan kepada kita adalah bagaimana Dia memberikan modal kepada kita untuk bisa menikmati indahnya surga itu. Ya. Jadi kenapa misalnya Nabi Allah Adam itu harus transit dulu di surga? Itu memiliki makna yang juga penting. Ya. Bahwa kita untuk bisa menjadi khalifatullah di atas muka bumi ini harus merasakan nikmatnya surga itu. Dan tanpa transit kita tidak pernah mungkin bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya di atas muka bumi ini sebagai khalifatullah fil ardh kalau kita belum merasakan nikmatnya surga itu. Dan nikmat surga itulah yang menjadi modal awal kita untuk bisa memakmurkan bumi ini. Nah, itulah kenapa kita juga harus turun ke bumi ini. Maka Peter G. Owen dalam bukunya itu saya kira menarik, dia mengupas ini, ya, bahwa kenapa kita harus transit di surga. Ya. Karena memang kita ini harus menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ini. Nah, oleh karena itu manusia harus banyak belajar untuk menjadi khalifah, wakil Tuhan itu tidak mudah. Karena menurut Al-Quran yang sering kita baca juga bahwa manusia pernah hadir sebelum Nabi Allah Adam itu untuk menjadi khalifah. Ya. Nah, akhirnya malaikat pun ikut protes tanda petik, ya. Ikut protes tanda petik kepada Tuhan. Kenapa menciptakan lagi makhluk yang kerjanya tumpah darah, ya. Selalu berbuat onar, ya. Nah, tapi karena kita memang diciptakan untuk menjadi khalifah, maka Allah memberikan modal kepada kita berupa ilmu dan pengalaman. Ya. Dan inilah yang menjadi cikal bakal kita menjadi khalifatullah fil ardh. Nah, sifat-sifat Allah yang perlu kita ikuti di dalam saum Ramadan ini adalah minimal al-khaliq, ya. Karena Khalik itu adalah pencipta, maka kita sebagai makhluknya diberi nama sebagai makhluk, ya, yang dicipta. Nah, artinya sebagai khalifah kita juga berusaha untuk mensifati sifat Allah yang maha kreator itu, yang maha mencipta itu, sehingga kita bisa berkarya sebaik mungkin di atas muka bumi Allah ini. Karena kita sebagai wakil Allah yang diberi mandat penuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira itu singkat yang bisa saya sampaikan lewat kultum singkat, ya, pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua yang ada di Kuba ini, Qur'anan ajaba ini, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada Tuan Guru kita Haji Husni Ismail dan beserta keluarga besarnya, semoga Allah memberikan keberkahan hidup dunia wal akhirah. Akhirul kalam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.